Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Akbar. NPM saya 251036 dari kelas A. Nah, saya ingin merepresentasikan materi yang selama ini saya pahami. Pertama ada post-truth. Nah, di dalam post-truth itu ada false connection. Nah, pertama ada false connection. Nah, false connection itu dia berisi judul, gambar, atau keterangan yang tidak mendukung isi konten yang sebenarnya. Nah, kedua ada manipulated content, informasi atau gambar asli yang diubah secara sengaja untuk menipu audiens. Nah, yang ketiga ada misleading content, penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu secara negatif. Nah, terus yang keempat ada fabricated content, konten yang 100% palsu dan sengaja dibuat untuk menipu serta membahayakan. Kelima ada sponsor content. Nah, konten berbayar yang dirancang agar terlihat seperti berita atau artikel organik. Yang keenam ada false context, konten asli dibagikan dengan informasi latar belakang yang keliru atau tidak relevan. Yang ke-8 ada satire or parody, konten yang dibuat sebagai kritik atau hiburan namun tidak berniat menipu secara serius. Nah, yang ke-9 ada imposter content, konten yang menilai sumber atau tokoh asli yang sudah dikenal untuk menyebarkan hoax. Nah, yang ke-10 ada propaganda, informasi bias yang disebarkan untuk mengaruhi opini publik demi kepentingan politik tertentu. Nah, yang terakhir ada error, kesalahan penyampaian informasi yang terjadi karena ketidaksengajaan atau kurangnya verifikasi. Selanjutnya ada bela negara. Nah, di bela negara itu dia mengacu pada istilah keempat, yaitu demokratos atau demokrasi. Nah, isi istilah keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh dalam kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Nah, di dalam istilah keempat ada kalimat hikmat kebijaksanaan, yang artinya penggunaan pikiran dan tindakan yang bertanggung jawab. Juga dalam bela negara kita harus mengutamakan semangat 45, kemerdekaan, bersatu dalam kurung kekuatan. Yang kedua ada good, yang artinya berbudi pekerti luhur. Yang ketiga ada smart, cerdas. Nah, teori Nadine dan Clark tahun 1989, warga negara bisa dibedakan 3 golongan, yaitu spoiled citizens, stone citizens, dan generator citizens. Mengapa warga negara memiliki hak? Karena saling kaitannya antara martabat manusia dan prinsip negara hukum yang demokratis. Singkatnya, hak warga negara adalah fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, harmonis, dan demokratis, serta merupakan perwujudan dari pengakuan negara terhadap hakikat dan martabat setiap individu di dalamnya. Nah, apa sih kaitannya hak dan kewajiban warga negara dengan nilai-nilai dalam Pancasila? Kaitannya itu sangat erat. Pancasila adalah sumber nilai tertinggi yang menjadi landasan filosofis dan normatif bagi seluruh pengaturan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Nah, warga negara itu wajib ada penduduk, pemerintah, dan wilayah. Nah, apa sih itu negara? Negara itu adalah suatu organisasi tertinggi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, memilih pemerintahan yang berdaulat dan berkewajiban untuk mengatur, menertibkan, serta mensejahterakan rakyat. Nah, selanjutnya ada reformasi dan penegakan HAM.
Nah, yang pertama adalah landasan hukum baru. Setelah 1998, Indonesia melakukan perombakan besar dalam regulasi untuk menjamin hak asasi manusia. Ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 57 MPR 1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, ratifikasi Kovenan Internasional. Nah, yang kedua ada pembentukan lembaga khusus. Ada Komnas Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan lembaga sektoral. Terus ada agenda utama yang ditegakkan. Yang pertama penyelesaian masa lalu, reformasi keamanan, dan perlindungan kelompok rentan. Terus ada filsafat Pancasila. Sila ke-1 itu dia berlogo bintang yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dia itu makna singkatnya cahaya kerohanian bagi setiap manusia dan agar tidak sombong. Sila kedua itu dia bersimbol rantai yang berisi kemanusiaan adil dan beradab. Maknanya itu dia hubungan antar manusia yang saling membantu tanpa putus. Yang ketiga ada pohon beringin, simbolnya isinya persatuan Indonesia. Dia itu tempat berteduh dan persatuan beragam akar budaya. Yang sila keempat bersimbol kepala banteng, isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permasalahan perwakilan. Maknanya itu dia musyawarah dan jiwa sosial dalam mengambil keputusan. Yang kelima ada simbolnya padi dan kapas. Isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya kebutuhan dasar pangan dan sandang untuk kemakmuran. Demokrasi juga dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan itu adalah demokratos atau demokrasi. Hikmat kebijaksanaan itu penggunaan pikiran dan tindakan yang bertanggung jawab. Sekian dari saya yang saya pahami. Terima kasih.